Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Usai mengisi BBM jenis Pertalite, sebuah sepeda motor di Kota Makassar tiba-tiba terbakar di depan SPBU. Seorang wanita staf kelurahan Kalabira di Maros ditemukan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka. Sungguh tak bertanggung jawab, seorang ibu di Kabupaten Sidrap tega membuang bayinya yang baru saja lahir ke dalam dus. Sebuah rumah di Kabupaten Goa ludes terbakar. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2. 3 orang penghuni rumah nyaris terjebak di dalam bangunan saat api berkobar. Kanda 65 di Palangga 65. Kobaran api melahap sebuah rumah 2 lantai di Desa Jenetalasa, Kabupaten Goa, Sabtu malam. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga dipicu korsleting listrik di lantai 2. 3 penghuni rumah yang berada di lantai dasar baru mengetahui adanya kebakaran setelah warga yang melihat kepulan asap tebal berteriak memanggil sehingga ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Tapi tadi kita posisi di mana? Tidak, di dalam, di bawah, di kamar dalam. Tiga-tiganya tidak ada orang di atas. Terus kapan baru kita lihat api? Tetangga berteriak bilang ada kebakaran di atas, tapi keluarga juga ceki, ternyata besar sekali nih api, tidak ada langsung asap turun. Ini apa-apa saja yang terbakar ya? Tidak tahu banyak kan semua apa. Berapa orang pada saat itu di dalam rumah? 3 orang aja. 3 orang? Iya, mama. Unit rumah sudah terbakar dan kami turunkan armada sekitar 2 unit pertama dan keseluruhan ada 4 unit armada yang turunkan. Api padam setelah 4 mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun seluruh bangunan rumah hangus terbakar dengan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Warga komplek BTN Pucu, Kecamatan Watang, Kabupaten Sidrap dikejutkan dengan penemuan seorang bayi yang masih lengkap dengan ari-arinya, laki-laki di dalam dus di sekitar posyandu. Bayi yang digendong ibu ini bukanlah anaknya, melainkan seorang bayi yang ditemukan warga di dalam sebuah dus di sekitar posyandu kompleks BTN Pucue, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Saat ditemukan, bayi malang itu masih lengkap dengan ari-arinya, diduga baru saja dilahirkan oleh sang ibu yang tak bertanggung jawab. Bayi tersebut kemudian dibawa ke Puskesmas Lawawoi untuk mendapatkan perawatan medis. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa orang tua yang tega membuang anaknya. Sementara ini kami masih melakukan penyelidikan dan kami telah memeriksa saksi, namun belum ada petunjuk sampai sekarang. Yang jelas intinya masih dalam pencariannya. Iya, masih dalam pencarian dan penyelidikan untuk orang tua bayi laki-laki tersebut. Kami evakuasi ke Puskesmas Lawawoi. Setelah tiba di Puskesmas Lawawoi, selanjutnya kami koordinasi dengan pihak dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut. Karena ada suaranya menangis. Oh, ada suara menangis. Makanya saya dicek Pak Buar, ternyata betul. Iya. Jadi saya datang bertiga, ternyata benar ada anak laki-laki di dalam dos Pucuk. Iya, iya. Di posyandu Asoka BTN Pucuk Lestari. Bayi itu kini sudah berada di bawah perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidrap dan kondisinya dalam keadaan sehat. Suardi Katang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Kondisi Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Bulukumba dikeluhkan warga karena kerap kotor dan licin akibat tumpahan material dari truk pengangkut semen dan pasir. Beginilah kondisi ruas jalan Trans Sulawesi yang berada di Kabupaten Bulukumba.
Tumpukan semen dan pasir dari truk pengangkut membuat jalan tampak kotor dan licin. Material yang berceceran ini tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara motor yang melintas. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas damkar dikerahkan untuk membersihkan material semen dan pasir yang menumpuk di badan jalan. Kondisi ini kerap berulang sebab banyak sopir truk tidak menutup muatan mereka dengan terpal. Selalu memprioritaskan himbau-himbauan melalui unit Kamsel, yaitu menghimbau kepada pengguna jalan, utamanya pengemudi trek, agar taat dalam hal memuat bahan-bahan material seperti pasir, batu, agar di kendaraannya ditutupi oleh terpal sesuai dengan aturan, karena itu bisa membahayakan pengemudi dan pengendara, pengguna jalan di jalan umum, utamanya ketika pasir itu terbang atau jatuh, atau tanah liat misalnya tidak ditutupi itu, terus hujan itu licin sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh sopir truk bermuatan khususnya material semen dan pasir untuk selalu menutup dengan terpal. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. 2 bangunan usaha ilegal diduga tak mengantongi izin di Kabupaten Goa disegel pemerintah. Satu di antaranya merupakan minimarket ternama di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tim gabungan pemerintah Kabupaten Goa menyegel sementara sebuah minimarket di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Somba Opo, Sabtu siang. Minimarket yang sedang dibangun ini diduga tidak mengantongi izin persetujuan bangunan gedung atau PBG serta belum memiliki analisis dampak lalu lintas dan lingkungan. Selain minimarket, petugas juga menutup sebuah gudang pakan ternak di Jalan Malom Basang yang berada di tengah kota Sunggu Minasa. Kedua bangunan ini dinilai melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang bangunan gedung. Penertiban dilakukan setelah hasil penelusuran tim menemukan kedua bangunan belum memiliki dokumen izin yang lengkap. Ada 2 bangunan siang hari ini. Yang pertama di Jalan Malom Basang ya. Malom Basang itu ada gudang pakan, itu belum memiliki izin PBG. Oleh karena itu, kami dari tim terpadu mewakili tim terpadu melakukan penutupan sementara sambil berproses izin-izinnya selesai. Kalau izin sudah selesai, silakan dilanjutkan kembali pembangunannya. Kalau famili ini memang belum ada izin yang dikeluarkan, mungkin dalam proses tahap kepengurusan. Tapi sebaiknya kami sarankan agar tidak ada pekerjaan sebelum dilakukannya pengurusan izin. Pemerintah Kabupaten Goa menegaskan akan terus melakukan penertiban terhadap seluruh bangunan usaha yang belum memiliki izin PBG maupun dokumen pendukung lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata ruang wilayah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.